warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menghubungkan sebuah TV LED atau Smart TV. Ini merek TV-nya Kuka Smart TV yang pernah saya review pada video sebelumnya. Sudah hampir 1 tahun dan masih baik-baik saja tanpa kendala. Sekarang kendalanya begini, saya mempunyai speaker aktif dari Polytron. Ini kan speaker aktif Polytronnya untuk menghubungkan TV. Jadi suara televisi itu keluar ke speaker aktif ini. Gak ada colokan atau output input yang cocok ke speaker dan ke televisi ini. Banyak juga kendala orang-orang yang menggunakan TV LED di zaman sekarang ya. Karena TV LED itu nggak menggunakan RCA audio out. Jadinya bingung. Di speaker aktif sekarang itu kebanyakan untuk inputnya itu line in atau RCA in. Nah kalau di televisi sekarang itu jarang yang ada, tapi biasanya ada itu digital audio digital maksudnya, yang untuk output suara dari televisi ke speaker. Tapi bagaimana dengan speaker aktif yang tidak ada digital audionya yang untuk inputnya? Nah sekarang saya coba tunjukkan. Di sini saya mempunyai audio converter untuk digital ke analog yang saya beli di toko online. Harganya itu 50.000. Jadi ini saya beli di toko online seharga 50.000, sudah lengkap semuanya dengan isi di dalamnya ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Harganya tuh 50.000 saya beli. Ini fungsinya untuk mengkonvert input dan outputnya dari audio digital ke audio analog, yaitu outputnya itu RCA audio. Untuk analognya itu bisa LR, jadi dia stereo ya, bukan mono. Untuk frekuensinya bisa sampai 96 kHz. Di belakangnya ada petunjuknya, cuman kalau saya lihat di bagian sini nggak cocok ya. Nanti coba saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya ke Smart TV ini. Oke, simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Jadi di televisi ini, TV LED Smart TV dari Kuka ini, yang ini modelnya 40 S7G ya. Nah di sini ada beberapa input dan output. Pertama bisa menggunakan 2 slot USB di sini, dan di sini ada untuk antena. Lalu di sini ada digital audio. Nah ini nanti saya akan bicarakan. Lalu di sini HDMI yang untuk in ya, bukan yang out. HDMI 1 dan HDMI 2, ada 2 port HDMI di sini. Kemudian ada audio video in, bukan yang ini ya. Ini untuk audio video in. Kita butuhnya audio video out, tapi tidak ada di sini ya. Di sini ada untuk soket LAN-nya juga. Cuma itu saja di televisi ini, dan beberapa orang ada yang bingung. Ini gimana sih cara nyambungin TV LED-nya itu ke speaker aktif? Biasanya untuk speaker aktif kan, inputnya itu menggunakan line in atau aux in atau RCA in ya. Pada televisi ini untuk audio cuma ada satu di sini, yaitu adalah digital audio. Maka kita butuh speaker aktif yang mendukung digital audio. Nah pada speaker aktif yang saya pasang ini, dia nggak ada digital audio di sini. Adanya untuk in-nya itu aux in yang di bagian sini, yang kita colok menggunakan jack audio ya, aux jack. Kemudian di sini ada yang RCA line in, audio in, L dan R bagian ini. Ini untuk video out-nya. Sekarang yang mesti saya pasang berarti yang ini nih, line in atau menggunakan aux in yang di bagian atas ini. Nah tadi sudah saya sebutkan ya, alat yang bisa menyambungkan line in ini atau RCA in ini ke digital audio ini. Saya akan gunakan audio converter digital to analog ini dari Smart TV LED saya ke speaker aktif yang saya gunakan, yang untuk inputnya hanya line in dan aux in saja. Untuk Smart TV-nya, untuk audio out-nya cuma ada digital audio tadi. Saya gunakan alat ini untuk bisa menghubungkan atau mengeluarkan suara televisi ini ke speaker aktif. Tadi sudah saya sebutkan untuk harganya 50.000, link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video ini, tapi saya bukan penjualnya. Untuk kelengkapan yang saya dapatkan di sini, pastinya di sini ada modulnya langsung, yang ini. Kemudian ada adaptor AC to DC. Inputnya 100 sampai 240 volt AC. Untuk output 5 volt DC 2 ampere, jadi 10 wattan lah. Nah untuk ini dicolok ke listrik nantinya, listrik rumah.
220 volt atau 240 volt ataupun 100 volt ini ke modulnya nanti di sini. Nah, di bagian ini nih, DC 5 volt. Kemudian kita dapatkan juga kabel digitalnya, digital audionya di sini yang panjangnya itu 1,5 meter atau 150 cm. Ini nanti kabelnya yang disambung ke televisi yang dari soket port digital audionya ke modul ini yang nanti dicoloknya ke sini di bagian ini toslinknya. Nah, jadi jangan sampai salah, ini ditutup menggunakan silikon, jadi ini dilepas dulu nih, tarik, jangan sampai nggak dilepas, jangan pasang dulu atau colokkan kalau ini masih ada nih, nanti soket portnya jadi rusak. Ini agak sulit sih. Oke, sudah tercabut. Bagian sebelahnya juga sama, jadi ini ujung ke ujung sama, boleh di random yang mana saja. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini nanti dicolok ke modulnya ini. Di sini ada user manualnya, kemudian ada spesifikasinya di sini. Untuk input audionya itu stereo L dan R audio, input audio coaxial toslink digital audio. Tapi ini nggak terlalu penting sekali ya, yang ngerti aja sih. Yang penting sih nggak ini juga sih kita tahunya, yang penting dia fungsinya bagus itu aja. Nah, ini kita pasang di bagian ini ke toslink. Jadi jangan sampai salah. Nah, sebenarnya kalau kebalik nggak bisa kepasang, cuman nanti jangan dipaksakan. Kalau kebalik sampai dipaksakan itu bahaya, merusak soket portnya. Ini dia pakai per ya, pakai pegas di sini. Jadi tinggal ditusuk aja asal posisinya pas seperti ini. Kemudian ini untuk coaxial, kalau ada fitur port coaxialnya di sumber suaranya ya. Lalu ini untuk ke speakernya nanti R dan L, tapi kita colok dulu ini ke modulnya, adaptornya. Ini kabelnya lumayan panjang, sekitar 1 meteran. Jadi ini dicolok ke sini. Ini harus dicolok sih, harus dapat daya dari listrik nih, kalau enggak dia nggak berfungsi. Selain ini kita harus menyiapkan kabel lagi, cuman ini nggak disediain saat pembeliannya, yaitu kabel RCA audio. Tapi di sini saya punyanya audio video RCA yang 3 cabang seperti ini, 3 warna ya, kuning, merah, dan putih. Gak masalah sih kalau pakai ini, juga nggak masalah yang pakai 2 warna kabelnya yang merah dan putih. Tapi ini juga nggak masalah, cuman ini nggak difungsikan warna kuningnya. Kita pakai yang 2 warna ini saja, L dan R nya untuk RCA nya. Jadi nanti ini RCA nya salah satunya kita bagian ujung, salah satunya kita pasang di sini di bagian RL ini untuk outputnya ini kita sambung ke sini. Nah, nantinya baru kita colokkan ujung satu lagi ke speaker menggunakan line in tadi atau RCA audio in nya tadi yang ini. Kita pakai yang ini. Cuman kalau misalnya yang ini kuning misalnya ya, entah itu yang putihnya rusak gitu ya, Pak, colokannya ininya patah atau gimana gitu, hilang. Ini kita juga bisa sih sebenarnya colok ke sini, tapi yang dipilih di ujungnya juga warna kuning. Tapi saya pakai aja warna putihnya biar pas dan sesuai ya. Oke, seperti ini. Jadi ini nantinya saya colok dulu ke listrik, kemudian ini colok ke speaker bagian ujungnya ini tadi. Oke, ini agak ribet panjangnya. Nah, tadi yang bagian ini baru colok ke TV nya, soket toslinknya atau digital audionya. Saya colok dulu ke soket digital audionya yang ini ya. Jangan sampai salah untuk pemasukannya, karena dia bentuknya kita bisa lihat sesuai ini aja bentuknya. Oke, sudah terpasang dan nantinya saya akan menggunakan media USB untuk sumber suaranya, jadi nggak pakai TV. Cuman apapun suara yang dihasilkan oleh TV LED ini atau smart TV ini nanti akan keluar ke speaker gitu. Jadi media yang akan saya gunakan itu USB. Yang bagian ini kita colok ke listrik. Jadi adaptornya saya akan colokkan ke listrik nih. Oke, setelah dicolok ke listrik, ini modulnya ada ini ya, LED indikatornya power, ini nyala warna merah. Kalau ini colok langsung dia nyala. Lalu ujung RCA nya, kabel RCA nya akan saya colokkan ke sini.
Ini line in atau RCA audio in lah ya, atau audio in banyak sih namanya nih. Yang penting itu ada in-nya lah, inputnya maksudnya, atau aux in. Kalau menggunakan aux in yang di bagian atas tadi ini, kita menggunakan kabel seperti ini juga, tapi ujungnya dia tuh ujung aux in ke ini, jack 3,5 mm itu. Jadi ada sih jualnya di toko listrik atau toko yang menjual spare part elektronik. Jadi ini kan saya colokkan ke bagian line in di speakernya, jadi suara televisi nanti akan menyala di speaker aktif ini. Udah tercolok, sekarang kita coba. Untuk modulnya ini diletakkan di tempat yang aman. Di sini saya akan pasang, ditempelin di bagian belakang televisinya dengan menggunakan double tip, tapi terserah ya, sesuai kreasi dan asalkan aman untuk modul konverternya ini. Saya akan gunain double tip 3M di sini untuk merekatkan di belakang bodi TV-nya. Ini aman sih, nggak masalah buat TV-nya kalau direkatkan menggunakan ini. Oke, ini saya rekatkan di belakang bodi TV-nya. Di sini ya, kalau di sini takutnya lepas, di sini bagusnya sih. Oke, ini double tip 3M-nya kuat nih ya. Untuk dilepaskan kembali ini agak sulit, tapi kalau misalnya ngelepas ini nggak berbekas di bodi TV-nya. Sekarang ini sudah ready untuk digunain dan TV sudah saya nyalain, tapi speaker aktif masih saya off kan. Untuk modul konverternya di sini sudah standby dengan adanya LED indikator yang nyala warna merah ya. Saya letakkan di belakang ini. Ini kabel yang menuju ke digital audio pada TV-nya. Kemudian ini kabel RCA out yang menuju ke speaker aktifnya, di sini saya letakkan. Ini untuk adaptornya sudah saya colok ke listrik. Sekarang saya coba untuk nyalain musik dari smart TV-nya ini menggunakan USB. Kalau misalnya pakai speaker dari TV-nya saja, dia seperti ini ya. Nyalain musiknya. Oke, jadi ini suara dari televisi aja ya. Nah, jadi ini adalah suara dari TV-nya saja, yang speaker TV ini ada di bawah ini ya. Bawah ini. Dan untuk speaker aktifnya masih dalam keadaan mati ya. Ini suara dari TV-nya saja, saya coba nyalain speaker aktifnya ya. Saya saklarkan ke on dulu. Oke, posisi udah standby, saya nyalain speakernya. Oke, posisi karena saya tadi pakai line in di sini atau RCA in, saya ubah modenya dulu ya. Nah, ini line-nya. Jadi kita pakai mode line. Baru dia keluar ya. Bisa kalian dengar kalau untuk suara TV seperti ini ya. Tapi walaupun ini dihubungkan ke speaker aktif, suara televisinya masih ada loh. Tapi namun saya bisa matikan dengan mengecilkan suara TV-nya di sini. Saya buat itu sampai 0 voltnya ya. Nah, ini voltnya sudah 0 atau mute di TV-nya. Sekarang saya coba nyalakan atau besarin volume pada speaker aktifnya. Oke. Jadi kalau misalnya TV-nya ingin dimatikan suaranya hanya menggunakan speaker saja, kita bisa mute-kan di TV-nya, kemudian besarkan volume di speakernya. Nah, ini speakernya mengeluarkan suara dari sinyal pada TV-nya. Jadi saya coba next. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah cara misalnya di TV kalian atau smart TV kebanyakan sekarang yang tidak ada audio video outnya ataupun line outnya ataupun aux outnya, kita bisa gunain alat yang tadi namanya converter digital to analog ya. Di toko online kalian bisa cari atau kalian lihat di deskripsi video ini untuk link pembeliannya.
saya sudah sertain ya untuk link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya. Harganya tuh berkisar 40.000 sampai 60.000 bergantung juga dengan kualitasnya. Ada yang bagus dengan kualitas yang bagus lah maksud saya. Tapi harganya cukup mahal, tapi juga yang standar-standar saja seperti yang saya gunain ini sudah cukup sebenarnya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang penyambungan Smart TV atau LED TV ke speaker aktif yang tidak ada video audio out ataupun line out atau aux out di TV-nya. Semoga bermanfaat buat kalian. Bagi kalian yang belum subscribe channelnya My Project, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada teman-teman semua. Like kan video ini kalau kalian menyukai, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.